Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu topik, yaitu Prof. M. Quraish Shihab akhirnya buka suara terkait channel Sunnah Nabi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, topik saya ialah Prof. M. Quraish Shihab akhirnya buka suara terkait channel Sunnah Nabi. Bapak Ibu Saudara, memang fenomena di dunia maya dengan berbagai topik, berbagai informasi yang disodorkan, yang dihadirkan, yang dipublish ya ke internet, ke media sosial, menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari atau tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara. Aliran informasi begitu deras, mengalir dengan begitu cepat dan disebarkan sedemikian masif, sehingga publik terkaget-kaget, publik tersentak, publik heboh, apalagi informasi yang disampaikan, informasi yang disajikan itu sangat sensitif ya, terkait dengan kehidupan beragama di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu channel di YouTube yang beberapa waktu terakhir menjadi viral dengan nama channelnya, yaitu channel Sunnah Nabi. Channel ini telah menghebohkan jagat maya, tetapi juga menghebohkan dunia nyata. Ya, berbagai platform media sosial menginformasikan tentang channel Sunnah Nabi ini, dan juga media televisi menyiarkan, menyajikan, menyampaikan, mempublish, menginformasikan juga kepada publik terkait dengan keberadaan dari channel Sunnah Nabi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa channel Sunnah Nabi ini menjadi viral, menjadi perhatian publik, khususnya umat Islam di Indonesia? Karena dalam channel Sunnah Nabi ini, ya, konten-kontennya berisi animasi dengan figur Nabi Muhammad yang disajikan dalam bentuk animasi, dan video-video tersebut, animasi-animasi tersebut juga disertakan dengan dalil yang terdapat dalam dalil ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, Bapak Ibu Saudara, channel Sunnah Nabi ini betul-betul menjadi magnet yang menarik perhatian publik, khususnya umat Islam di Indonesia. Ada banyak reaksi, ada banyak respon yang dikemukakan oleh berbagai pihak, baik itu masyarakat Muslim awam maupun ustadz-ustadz, bahkan juga guru-guru akademik yang dosen-dosen akademik yang juga ikut berbicara terkait dengan konten-konten video yang ada di channel Sunnah Nabi ini. Nah, tidak ketinggalan Bapak Ibu Saudara, tokoh Muslim yang populer dan sangat disegani, dihormati di Indonesia, yaitu Prof. M. Quraish Shihab, akhirnya juga buka suara terkait dengan channel Sunnah Nabi ini. Nah, apa pendapat, apa pandangan dari Prof. M. Quraish Shihab ini terkait dengan channel Sunnah Nabi yang konten-kontennya berisi animasi dari Nabi Muhammad? Ya, berikut saya akan share kepada Bapak Ibu Saudara informasi yang saya peroleh di media sosial dari satu link, ya, satu link atau satu media online, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya akan share
informasinya bagi kita semua. Berikut informasinya ya. Ya, ini judul dari media online yang menyajikan tentang channel Sunnah Nabi ya. Judul yang disajikan di website ini yaitu channel YouTube Sunnah Nabi Lecehkan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ini judul yang dimuat di media online yang saya temukan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dikatakan bahwa akun YouTube Sunnah Nabi ini berisikan video-video animasi yang menceritakan seputar Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu Saudara, Prof. Quraish Shihab ya, seorang cendekiawan Muslim yang disegani, dihormati oleh umat Muslim di Indonesia, akhirnya juga buka suara terkait dengan hadirnya channel Sunnah Nabi ini. Ya, channel YouTube dengan nama Sunnah Nabi menjadi perbincangan banyak pihak, utamanya di media sosial. Ya, akun ini dinilai melecehkan Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW. Ini jelas dikemukakan oleh website republika.co.id ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan bahwa channel YouTube Sunnah Nabi ini dinilai telah melakukan satu perbuatan melawan hukum, yaitu dengan melecehkan umat Islam dan juga menghina, merendahkan martabat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan juga bahwa akun Sunnah Nabi ini berisikan video-video animasi yang memberikan informasi, menjabarkan, menjelaskan, menceritakan seputar Rasulullah SAW dan sahabat maupun aktivitas atau kegiatannya. Nah, channel ini mendapat sorotan karena berisi atau memuat konten-konten gambar atau animasi wajah dari Rasul dengan sangat jelas, yang mana hal ini adalah terlarang dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan pantauan pada beberapa minggu yang lalu, akun Sunnah Nabi ini ya telah mendapatkan sekitar 5,91 ribu pengikut ya, dan terdapat 29 video ya. Nah, akun ini dibuat pertama kali pada 1 Juni 2022 dan sudah mencatatkan 1.056.482 penonton. Ini informasi yang tersaji di media online, khususnya pada beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dalam deskripsi ya, diinformasikan juga dalam deskripsi bahwa mereka menuliskan channel ini khusus menampilkan video-video animasi tentang Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang tidak disampaikan secara jujur oleh para ulama. Mereka sengaja menyembunyikan perbuatan, tabiat, tindakan sang Nabi demi tetap menampilkan Islam sebagai agama damai bagi seluruh umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, di channel Sunnah Nabi ini mempublish video-video animasi tentang ya Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang menurut pembuat akun channel Sunnah Nabi ini bahwa tidak menyampaikan secara jujur, secara terbuka oleh para ulama, para ustadz terkait dengan
Nabi Muhammad dan juga ajaran-ajaran Islam. Jadi akun ini menganggap bahwa para ulama menyembunyikan sesuatu terkait dengan Nabi Muhammad dan juga ajaran Islam. Tujuannya menurut pembuat akun ini ialah supaya Islam memang dinilai sebagai agama damai bagi seluruh umat manusia. Sementara menurut pembuat akun Sunnah Nabi ini, ada yang tidak jujur menyampaikan informasi pada publik. Nah, dalam detail lokasi disebutkan bahwa akun ini tempatnya di Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada memang sejumlah judul ya yang diunggah dalam akun Sunnah Nabi ini ya. Di antaranya Nabi Muhammad perencana pernikahan, Nabi Muhammad penghancur patung milik non-muslim, kemudian kematian tragis Nabi Muhammad dan keluarganya, serta Islam Durjana yang dibuat dalam beberapa video dalam channel Sunnah Nabi ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, bukan hanya itu saja ya. Pembuat akun Sunnah Nabi ini mengunggah video berjudul Nabi Muhammad dan Zainab dan Said cinta segitiga Islamiyah ya. Dalam deskripsinya dituliskan bahwa Nabi Muhammad memiliki anak angkat bernama Said bin Muhammad ya. Ini menarik ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada anak angkat dari beliau ya. Nah, dia menikahkan Said dengan wanita terpandang di Medina, yakni Zainab binti Jahsh. Suatu hari sang Nabi berkunjung ke rumah Said, tapi Said sedang tidak ada di rumah. Nabi secara tidak sengaja melihat Zainab telanjang di kamarnya, dan dia lalu jatuh cinta pada Zainab. Nah, ini ditulis di website online Bapak Ibu Saudara ya. Nah, video ini diunggah pada 12 Agustus 2022 dan telah ditonton sebanyak 29.065 kali. Ya. Dituliskan pula di bawah video bahwa referensi dari video ini ada pada Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab oleh Tabari volume 21 dan Tafsir Quran Al-Jalalain Surah Al-Ahzab ayat 36. Jadi di video-video tersebut Bapak Ibu Saudara disematkan dokumen atau rujukan atau ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran ya, sebagai rujukan, sebagai dokumen di mana apa yang dikatakan oleh pembuat akun Sunnah Nabi itu sesuai dengan apa yang disajikan di dalam Al-Quran ya, yang mana tidak disampaikan secara terbuka, tidak disajikan secara jujur oleh para ustadz dan juga para ulama. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan lagi ke bagian berikut ya. Nah, dikatakan bahwa poin penting penghinaan terhadap Nabi Muhammad, di sini kita lihat bahwa ada sejumlah poin-poin utama yang dinilai tidak sesuai dengan akidah Islam dalam video-video yang diunggah di akun Sunnah Nabi ini, Bapak Ibu Saudara. Antara lain, sana dikatakan bahwa video-video itu memuat gambaran atau ilustrasi wajah Nabi Muhammad SAW secara jelas ya. Nah, alasan pertama mengapa Nabi Muhammad SAW tidak boleh digambarkan dalam bentuk patung, gambar atau lukisan adalah karena khawatir representasi tersebut dapat menjadi wasilah atau perantara dalam beribadah kepada Allah bagi sebagian umat muslim. Nah, pendiri Pusat Studi Al-Quran PSQ Jakarta,
Prof. M. Quraish Shihab ya menyebut dikhawatirkan hal seperti ini akan memunculkan pengultusan dan pemujaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain itu, visualisasi figur Rasulullah SAW dikhawatirkan tidak akan mampu menggambarkan pribadi dan figur Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Jadi mengapa foto dari Nabi Muhammad SAW tidak boleh dipublish, tidak boleh dibuat, karena dikhawatirkan, dicemaskan akan menimbulkan persepsi cara pandang yang kurang tepat ya, dan itu bisa jadi tidak seutuhnya menggambarkan kualitas karakter dari sang Nabi, sehingga menurut Prof. M. Quraish Shihab itu dilarang atau tidak boleh dilakukan ya. Dikatakan juga bahwa visualisasi figur Rasulullah SAW juga disebut tidak menutup kemungkinan adanya pelecehan. Jika hal ini kemudian tersebar, mudah diinjak-injak orang, bahkan bisa jadi gambar itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jadi dijelaskan bahwa akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran-pelanggaran moral ketika gambar Nabi itu publish ya, dijadikan foto. Nah, karena itu bisa jadi kalau difilmkan, orang yang memerankan figur Nabi dalam film kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai perilaku Rasulullah SAW, maka untuk menghindari itu semuanya, lantas dilarang gambar itu ya. Jelas sekali pernyataan dari Prof. Quraish Shihab bahwa alasan mendasar, alasan utama kenapa foto Rasulullah itu tidak boleh ditampilkan dan kenapa figur ya Nabi tidak boleh difilmkan, karena takutnya peragaan dari figur yang bukan asli Rasulullah SAW bisa saja tidak sesuai dengan karakter asli dari Rasulullah SAW. Itu sebabnya maka dilarang untuk memerankan atau memfilmkan figur dari Rasulullah SAW. Jadi itulah pandangan atau pendapat dari Pak Quraish Shihab ya terkait dengan larangan tidak boleh memfoto atau menyebarluaskan gambar dari Rasulullah SAW dan apalagi memfilmkan dengan memperlihatkan menggunakan karakter lain yang bukan asli dari Rasulullah SAW, sehingga sangat masuk akal ya, sangat masuk akal bahwa orang yang memerankan karakter Rasulullah bisa jadi tidak sesuai dengan asli karakter atau kualitas karakter dari Rasulullah, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan untuk kita semua pada kesempatan ini. Bagaimana Quraish Shihab, Prof. M. Quraish Shihab buka suara terkait dengan channel Sunnah Nabi. Kiranya ini boleh menambah informasi, menambah pengetahuan kita tentang agama yang ada di dunia, khususnya agama Islam yang ada di Indonesia dengan perkembangan sejarah yang panjang, dan tentunya ada akidah-akidah yang harus dihargai, harus dihormati oleh siapapun, baik internal pemeluk agama Islam sendiri maupun secara eksternal pemeluk agama-agama lain ya, harus saling menghormati, saling menghargai kewibawaan dari ajaran akidah masing-masing agama. Itulah yang terpenting yang perlu ditumbuh kembangkan oleh semua umat beragama di dalam menjalankan hidup agamanya, ajaran agamanya sesuai dengan akidah yang telah disepakati, telah ditetapkan. Karena itu
Kita harus berusaha menjaga kestabilan, kerjasama, toleransi antar umat beragama. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa disajikan pada kesempatan ini. Terima kasih, sampai bertemu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.